Halo, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan terkait profil geografi dari negara Thailand. Di sini terdiri dari 4 kelompok dan kemudian saya akan memulai dengan letak geografis dari negara Thailand ini. Negara Thailand ini memiliki letak absolut dan letak relatif, di mana Thailand terletak di Asia Tenggara dan merupakan salah satu anggota ASEAN. Negara ibu kota ini biasa dipanggil dengan Krung Thep Mahanakhom atau yang biasa dikenal dengan Bangkok, memiliki letak astronomis 5 lintang utara, 21 lintang utara, dan 97 bujur timur, serta 106 bujur timur. Thailand termasuk dalam negara terbesar nomor 3 di Asia Tenggara setelah Indonesia dan Myanmar. Dalam segi letak relatif, Thailand memiliki panjang perbatasan sekitar 8.031 km dengan batas wilayah Thailand meliputi batas sebelah utara Myanmar, yaitu kota kecil utara Laos, yakni Mae Sae di Provinsi Chiang Rai. Dan batas sebelah selatan ada Malaysia dan kota paling selatan di Teluk Thailand, yakni Betong di Provinsi Yala. Batas sebelah timur ada Laos dan Kamboja, dan batas sebelah barat ada Myanmar dan Selatan Malaka. Yang Kemudian akan berikutnya, dilanjutkan. Oke. yang berikutnya, profil fisik wilayah Thailand, geologinya meliputi batuan dasar metamorfisal dalam, dilapisi oleh batu pasir yang luas, batu kapur, turbidit, dan beberapa batuan vulkanik. Bentuk lahannya terdapat pegunungan lipatan di bagian utara dan barat, dataran tinggi Horat di bagian timur laut, lembah Sungai Chao Phraya di tengah, bentuk lahan marin berada di selatan dan terdapat peninsula di bagian ujung selatan. Berikutnya, profil cuacanya. Thailand beriklim tropis dengan suhu hangat sepanjang tahun yang dengan sedikit perbedaan antar musimnya. Rata-rata suhu harian di Thailand berkisar antara 25 derajat hingga 35 derajat Celcius sepanjang tahun. Vegetasinya didominasi oleh tanaman padi di agrikultur. Terdapat hutan tropis, hutan jati, hutan campuran, hutan konifer, dan mangrove. Yang selanjutnya, faunanya. Fauna yang selalu menjadi ikon di Thailand adalah gajah yang dapat ditemui di Taman Nasional dan Resor Gajah di seluruh negara. Terdapat juga hewan lain di Thailand seperti singa, harimau, dan badak. Selanjutnya. Untuk profil penduduknya, pada tahun 2024 jumlah penduduk Thailand itu sebanyak 71.864.921. Populasi paling banyak terdapat di Bangkok, yaitu sejumlah 5.104.476 jiwa, sedangkan paling sedikit di Lampung sebanyak 43.196 jiwa. Suku dan ras di Thailand yang mendominasi yaitu suku Thai sebanyak 75%, sedangkan sisanya ada Cina, Lisu, Aka, dan lain-lain. Nah, sedangkan suku asli Thailand sendiri bernama Chao Kao. Agama utama di Thailand itu ada 3, yaitu ada Buddha, Islam, dan Kristen. Dominasi agama di Thailand itu Buddha, aliran Theravada sebanyak 94,5%, Muslim 4,3%, Kristen 1,1%, Hindu 0,08%, dan lainnya 0,01%. Thailand memiliki 63 etnis dengan mayoritas yaitu etnis Thai dan etnis Lao. Berdasarkan data IMD 2023, skor daya saing SDM Thailand menempati peringkat ketiga Asia Tenggara. Thailand merupakan negara agraris terbesar di Asia Tenggara, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Sisanya bekerja di pertambangan, industri, dan pariwisata. Untuk sejarahnya sendiri, Thailand pada tahun 1769 berdiri kerajaan Siam, terus terjadi kudeta pada tahun 1932 membuat monarki absolut Thailand berakhir dan berganti nama menjadi Kerajaan Thailand hingga sekarang. Bentuk pemerintahan Thailand sendiri yaitu monarki konstitusional.
dengan sistem pemerintahannya parlementer. Thailand menganut sistem ekonomi campuran dengan gambaran ekonomi Thailand seperti berikut. Dengan PDB sebanyak 580,69 miliar US dollar pada tahun 2022, PDB per kapitanya sebanyak 6.908 US dollar, pertumbuhan ekonominya sebesar 2,5%, inflasinya 6,2%, cadangan devisanya sebanyak 217 miliar US dollar, foreign direct investment sebanyak 10.034 miliar US dollar, kemudian total perdagangan internasionalnya sebanyak 355,544 miliar US dollar, kemudian ekspornya sebanyak 172,81 miliar US dollar, sedangkan impornya sebanyak 182,79 miliar US dollar. Potensi ekonomi wilayah. Potensi ekonomi Thailand meliputi beberapa sektor, yaitu yang pertama sektor pertanian Thailand, yaitu pengekspor utama karet, namun terdapat tanaman lainnya, yaitu seperti beras, sayuran, dan buah-buahan juga diekspor. Selain itu, terdapat juga peternakan, yang itu berupa sapi, unggas, ikan air tawar, dan perikanan laut. Yang kedua ada sektor industri, dengan memanfaatkan hasil pertaniannya sendiri untuk diolah atau menjadi agroindustri. Barang ekspor berupa tekstil, peralatan listrik, dan mobil. Yang ketiga adalah sektor pariwisata, menghasilkan pendapatan yang sangat tinggi karena keberadaannya banyak atraksi wisata dan layanan terbaik dari 48 hotel-hotel mewah di setiap bagian negara, terutama di Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, dan pantai Laut Andaman. Potensi bencana. Thailand memiliki potensi bencana alam meliputi yang pertama banjir. Musim hujan antara bulan Juli dan Oktober seringkali menyebabkan banjir yang parah, terutama di wilayah dataran rendah seperti Bangkok. Faktor lain seperti urbanisasi dan perubahan iklim juga memperburuk masalah ini. Yang kedua, gempa bumi. Sebab berada di zona sangat aktif, wilayah-wilayah di sekitar perbatasan Myanmar dan Laos dapat mengalami gempa bumi yang signifikan. Yang ketiga adalah tsunami. Thailand memiliki pantai yang panjang di Laut Andaman, sehingga rentan terhadap tsunami. Tsunami besar terjadi pada tahun 2004. Kemudian badai tropis. Badai tropis dapat terjadi di musim hujan, biasanya antara bulan Juni dan Oktober. Angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi dapat menyebabkan kerusakan besar terhadap infrastruktur dan bahkan kehilangan nyawa. Ya, kemudian tanah longsor. Wilayah pegunungan di sebelah utara rentan terhadap tanah longsor, terutama saat musim hujan. Pemerintah Thailand mengatasi bencana tersebut melalui perencanaan mitigasi risiko, sistem peringatan dini, dan respon darurat yang cepat. Masalah regional, konflik di selatan, konflik bersenjata di Patani Yala dan Narathiwat, serta wilayah bagian selatan dari Provinsi Songkhla, melibatkan kelompok separatis yang ingin memisahkan wilayah tersebut dari Thailand. Kemudian, masalah regional lainnya adalah perdagangan manusia. Thailand seringkali menjadi pusat perdagangan manusia, terutama dalam industri perikanan, pekerja rumah tangga, serta prostitusi. Kemudian, perdagangan narkoba. Thailand merupakan salah satu negara dengan rute perdagangan narkoba yang paling tinggi di Asia Tenggara. Peredaran narkobanya termasuk dengan metamfetamin, heroin, dan kokain. Kemudian dalam masalah lingkungan, termasuk dengan deforestasi, polusi udara dan air, degradasi lahan. Aktivitas industri pembangunan infrastruktur dan urbanisasi yang cepat telah menyebabkan kerusakan lingkungan di beberapa wilayah Thailand. Kemudian ada perselisihan perbatasan di mana dengan negara tetangga yaitu seputar perbatasan antara Kambodia serta Myanmar. Solusi masalah regional untuk konflik bersenjata di selatan yang melibatkan kelompok separatis dapat diselesaikan dengan mencari jalan tengah dan memberikan solusi yang sesuai dengan keinginan mereka, tapi tetap menjaga keutuhan konstitusi Thailand. Lalu perdagangan manusia dapat diatasi dengan menindak tegas bagi pelaku perdagangan manusia, seperti memberikan hukuman yang berat. Perdagangan narkoba juga perlu diatasi dengan memberikan sanksi tegas bagi pengedar narkoba, seperti memberikan hukuman mati. Dan juga perlu dilakukannya patroli oleh kepolisian di wilayah perbatasannya yang rawan. Lalu masalah lingkungan
seperti deforestasi dan lain sebagainya, diatasi dengan melakukan pembangunan yang berkelanjutan dan tidak hanya mementingkan keuntungan saja. Perselisihan perbatasan dengan negara tetangga, terutama seputar dengan Kamboja dan Myanmar, dapat diselesaikan dengan melakukan kerjasama dan mencari jalan tengahnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Selamat malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.